Saya seorang polisi lalu lintas, penggemar Pak Ustadz. Alhamdulillah, hampir semua ceramah Pak Ustadz saya tonton. Izin untuk bertanya, apakah kita yang beragama Islam wajib mematuhi hukum yang berlaku di negara tempat tinggal kita? Wajib. Mana dalilnya? Ati Allah Ta'ala kepada Allah, wa ati'ur Rasul Ta'ala kepada Rasul, wa ulil amri minkum Ta'ala kepada pemimpin kamu. Pemimpin yang bagaimana? Inna Allah ya'murukum an tu'addul amanah wa idza hakamtum bainan nasi an tahkumu bil adli. Kalau memimpin dia adil, wajib taat kepada pemimpin. Contoh, masyarakat selalu melanggar peraturan lalu lintas secara berjamaah, tak pakai helm. Pakailah helm. Pakai helm, klik baru berangkat. Klik baru berangkat. Kawan saya pakai helm, entah lupa entah tidak pakai klik, nampaknya air di depan. Tiba-tiba masuklah Kawasaki Ninja ke dalam air. Rupanya jalan berlubang dalam, jatuh, geger otak, pecah tengkorak kepala. Sekarang keluar cairan kuning. Setelah diperiksa lagi, ternyata retak, tak bisa dipakai, diganti dengan macam platinum besi. Maka pakailah helm. Ustaz pakai helm? Ya, saya pakai helm. Bagaimana dengan knalpot blong? Ditangkap anak muda yang pakai knalpot blong nih, diletakkan telinga dia ke dekat itu, digas. Biar tahu dia rasanya. Begitulah telinga orang yang senang. Ada anak muda pakai knalpot yang sudah disunat ini, lalu kemudian imam di masjid sholat, Bismillahirrahmanirrahim, lewat dia. Kata orang di dalam, matilah hendaknya kau. Sesudah itu memang mati. Hati-hati doa orang masjid musola. Dalam hal saya melaksanakan pengatur lintas pernah menangkap seorang pengendara melanggar. Selanjutnya dia berkata, saya tak adil karena saya tak menangkap semua yang melanggar. Dia marah-marah karena jengkel Pak Ustadz saya yang sebenarnya adalah pengadilan terakhir setelah bintang jatuh. Karena saat itu Pak Ustadz tak mungkin semua saya tangkap karena satu pos jaga cuma 2 petugas, sementara pelanggar banyak. Apakah saya berdosa atas ketidakadilan saya itu Pak Ustadz? Kita berbuat sesuai kemampuan saya. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak menghukum kalau orang di luar kemampuannya. Mampu itu laksanakan. Banyak jamaah komplain ke saya, kenapa Ustaz tak baca WA saya? Yang belum terbuka ada 999 WA. Kalau kau sempat terbaca, terima kasih saudaraku, tapi janganlah kau ejek-ejek aku, karena aku bukan duduk menunggu WA kau saja. Bagaimana hukumnya dalam Islam minta sumbangan impak di tengah jalan pembangunan masjid? Sebab di daerah kami ini fenomena ini banyak terjadi di Labuhan Batu. Sudah bertahun-tahun dan sudah banyak menjadi korban. Di Amerika, di Inggris, di Vatikan, di Roma tidak ada pengutipan dana, tak ada kotak berjalan. Kenapa bisa? Langsung gaji potong atas 1/10. Makanya ada orang Roman Katolik tidak mau agamanya ditulis religion, agama, kosong. Kenapa? Siapa yang mengaku agamanya Roman Katolik langsung dipotong 1/10. Bisa tak orang Islam ini tak usah ngutip-ngutip di jalan? Bisa. Bagaimana caranya? Buatkan baitul mal, rumah harta, isinya zakat, wakaf, infak, sedekah. Berapa kali kita hampir menabrak ibu-ibu yang main tenis di jalan menangkap duit 2000 perak. Silap-silap kepala orang berhelm ditangkapnya. Maka insya Allah kalau ekonomi ini terwujud, selamatlah dia. BAS, bayarkan ke BAS, Badan Amil Zakat Daerah Labuhan Batu. Bagaimana menghadapi tetangga yang telah berani diam-diam mencuri air dari pipa air saya? Apakah saya harus diam atau saya lapor? Lapor ke Pak Polisi. Ini ada Pak Wakapolres, lapor sekarang juga. Ustaz, apakah ayah tak sholat di dunia, anaknya mendoakan sholat, sampai apa tak sampai? Kalau ayahmu tak sholat karena malas, maka ayahmu itu fasik. Kalau ayahmu tak sholat karena ingkar, maka ayahmu kafir. Balik dari sini tanya, ya ayah malas apa ingkar? Aku malas, ayah fasik. Aku ingkar, ayah kafir. Kalau dia kafir, neraka jahanam tempatnya selamanya. Tapi kalau dia fasik, dia tetap masuk surga, cuman transit di obok-obok dulu. Pak Ustadz, gimana kalau gajinya tak dijakatinya?
zakat hartanya, tak dikeluarkannya zakatnya, maka tiap bulan dia makan zakat. 4 juta zakatnya 100.000. Cara ngitungnya 4 juta 25.000, 25.000, 25.000, 25.000. Bagi yang sudah berpendapatan 3,6, dari mana datang 3,6? 85 gram emas kali 500.000 sama dengan 42.500.000 bagi 12 bulan 3,6. Bulatkan 4 juta, maka sebulan zakatnya 100.000. Saya tidak hitung zakat. Ada orang yang zakat duitnya 4 juta tapi penghasilannya 100 juta. Saya husnuzon, mudah-mudahan Bapak Ibu penghasilannya 100 juta. Amin. Tadi bunyi aminnya tak yakin nampak. 100 juta zakatnya 2,5 juta. Disimpan, 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 tak mau dizakatinya. Ingat, Allah Maha tahu. Tak ada angin, tak ada hujan, tiba-tiba lutut sakit, dibawa ke tusuk pakai jarum akupunktur, tak hilang. Dibawa yang paling besar paku payung disusukkan, tak juga hilang. Akhirnya datang dokter Cina bawa martil kecil dari Singapura. Ayah, lapuk lah lama pakai. Ternyata lutut dilapuk. Akhirnya gimana nih kok? Gimana nih dokter? Tenanglah, kita ada lutut import dari RRC. Sebelah kanan 40 juta, sebelah kiri 40, ongkos pasang 20, pas 100. Namanya Pak, duit hantu dimakan setan. Bagaimana hukumnya memperlama mandi junub? Tak boleh. Begitu selesai eksekusi langsung mandi. Pertama, basuh dengan air suci kemaluan. Setelah itu berwuduk macam wuduk solat. Setelah itu siram dari sebelah kanan bagian bawah dulu. Betis, lutut, paha, pinggang, baru atas semua. Jadi badan tak terkejut. Stroke di kamar mandi. Kenapa stroke di kamar mandi? Air dingin langsung siram ke kepala. Kepala terkejut, darah naik ke otak, mampet di tengah, mati sebelah. Maka siram pelan-pelan dari bawah. Bagi yang tak bisa mandi, tayamum. Sakit, kata dokter, kau jangan mandi. Kalau mandi Pak Dokter, mati. Ambillah tanah, tepuk sekali. Tak ada tanah tu bawa kencing kucing, bersih. Tepuk sekali, pukulkan ke muka sekali. Habis itu buka, jangan sampai ada penghalang. Tepuk sekali, pukulkan sekali, hembus debu 3, 1, 2, 3. Yang ini untuk di bawah, yang ini untuk di dalam, yang ini untuk di atas. 1, 2, 3, 1, 2, 3. Satu tayamum untuk satu solat. Tidak pakai kumur-kumur. Saya pemuda umur 25 tahun. Wow. Mau menikah 3 bulan lagi. Amazing. Mohon nasihat ilmu biar bisa jadi keluarga sakinah, mawaddah warahmah. Yang pertama, istrimu itu adalah pemberian Tuhan. Sekarang banyak orang salah jawab. Pak, iya, itu bini bapak. Iya. Gimana jumpa dulu? Entah salah sambung. Pak, ya itu bini bapak, iya. Gimana jumpa dulu? Aku sebetulnya tak mau nikah sama dia, ditangkap satpam kami kemarin. Mulai sekarang, Pak, itu siapa? Biniku. Gimana bapak jumpa? Aku tak pernah mencari dia, dia pun tak pernah mencari aku. Tuhan yang mempertemukan kami. Begitu. Apa kata istrinya di belakang? So sweet bang. 2. Kalian makhluk yang berbeda, beda suku, beda bahasa, maka kenali bahasa masing-masing. Jangan saling mengejek, jangan saling mencaci maki. Suaminya Jawa, istrinya Batak, calon mertua Jawa, calon menantu Batak. Laksanakan sholat zuhur bagi yang meyakini mazhab Syafi'i. Tapi bagi yang meyakini mazhab Hanafi, Maliki, Hambali, selesai sholat Jumat, maka dia tidak perlu sholat zuhur lagi, karena sholat Jumat sudah menggantikan sholat zuhur.